Halo guys, kembali lagi di Kamosa Aquatic. Mari kita ya. Betul. Dan selamat datang di channel kita. Kali ini kita akan ngebahas tentang udang hias. Udang ya. Tuh, udang hias. Ya. Dan udang hias ini kebanyakan di aquascape ya. Betul. Oke. Buat kalian yang penasaran, apa sih fungsinya ikan? Maksudnya fungsi fungsinya udang hias di aquascape. Simak terus sampai akhir. Iya. Mas Tip. Oke bro, untuk udang hias sendiri itu kenapa sih bisa muncul udang hias? Kan kita tahu kan udang itu makan ya. Iya. Ya. Dulu kan sekitar tahun 2010-an ya. Hmm. Mulai rame aquascape, kemudian datang juga ya pembersih kayak ikan-ikan pembersihnya, kemudian ya keong pembersihnya, kemudian ada udang. Nah, udang salah satunya ya, salah satunya tahun 2010 waktu booming aquascape. Wah, 10 tahun yang lalu. Iya. Dan 10 tahun yang lalu itu setahu gua harga udang hias tuh wah. Iya, masih tinggi-tinggi lumayan. Nah, pertama kali keluar tuh muncul udang hias apa dulu? Yang waktu dulu pertama masih jenis kayak red cherry kayak gitu ya. Harganya masih lumayan, kayak yellow. Terus ada black coco ya. Terus kalau kayak itu ada black bee, ada red bee kalau caridinanya. Ya. Nah, itu juga gua pernah lihat ada yang warnanya merah putih. Nah, Keren mahal tuh, apa PRL? Iya, ada PRL juga itu juga mantep Iya. tuh. Nah, itu harganya wah, iya. lumayan dulu Sampai saat ini sempat ya. masih mahal saat Masih mahal. Waktu dulu sih masih di harganya startnya dari 300 ribuan sampai jutaan. Udang kecil gitu loh, cuman segede 2 cm. Dan itu pun mereka susah ya dapetinnya. Nah, Iya, pada saat dulu ya, masih impor langsung. Tapi kalau sekarang sudah banyak yang bisa ngebreednya ya. Iya, Nah, betul. untuk udangnya sendiri nih bro, di Indonesia ada jenisnya cuma itu doang yang booming itu. Kalau udang kan dibagi dua ya. Kalau yang dipakai di aquascape biasanya jenis caridina sama neo caridina. Kalau neo tuh kayak jenis red cherry, ada yellow, terus ada blue velvet, ada black coco, kayak itu gitulah. Jenisnya kalau neo caridina lebih tahan banting lah, nggak terlalu parameternya nggak terlalu ribet lah, nyesuaiin sama parameter airnya. Yang satu lagi itu caridina. Itu emang agak butuh perhatian khusus sih dari airnya juga. Masuknya kayak kalau caridina ada black bee, ada red bee, ada blue bot yang mahalnya, kemudian ada blue panda, terus ada apalagi banyak sih yang itu ya, red wine juga ada. Itu bentuknya juga udah keren, dari warnanya aja wah udah mengundang mata ya. Betul sih. Nah, ini udang hiasnya itu dari Indonesia ya? Atau dari Mas? Dulu masuknya itu dari luar sih ya. Dari luar ya? Iya, kalau kayak jenis caridinaan waktu itu kan dari kayak black bee, red bee kayak gitu dari Jepang dulunya tuh. Oh, dari Iya. Jepang. Betul, dari Keren ya, Jepang. Jepang bisa Iya, nemu mau udang lagi. hias gitu buat aquascape sendiri ya. Cakep sih. Cakep. Nah, sebenarnya fungsi udang di aquascape tuh buat apa sih bro? Lebih ke ini sih, Untuk pembersih pemandangan ya. aja? Oh, pembersih. Iya, tapi banyak orang yang pakai juga untuk ya hiasan. Kan ada ini juga, Keren. ada grupnya ya, ada komunitasnya juga, ada shrimp hobby dulu. Nah. Dulu saya pernah ya. Dulu pernah gabung. Iya, gabung. Sekarang masih ada. Kurang tahu. Mungkin ada ya, mungkin, tapi mungkin. kita nggak tahu. Iya, betul. Kalau ada yang tahu boleh komentar di bawah. Iya. Ya. Dulu shrimp hobby. Nah, berarti udang hiasnya ini berbersih alga gitu ya di Iya, tanamannya. lebih ya untuk pembersih. Soalnya gue juga pernah nih akuariumnya banyak alga banget Lumut. nih ya, banyak Lumut, lumut iya. si tanamannya tuh. Terus gue masukin udang 20 ekor. Red cherry, yellow, Mati? semua campur. Enggak, mati. Mati alganya. Oh, Alganya hilang. Pokoknya dibersihin. Iya, alganya maksudnya ya. Alganya mati, semua jadi hilang bersih. Nah, untuk udang sendiri nih bro, satu akuarium aquascape bagusnya berapa ekor? Gua kan pernah nih 20 langsung masukin, itu aman nggak sih sebenarnya?
kan dicampur tanaman juga, ada juga ikannya juga sih udangnya. Disesuaikan juga sama ukuran akuariumnya juga sih kalau itu. Tapi kalau untuk 40 kali 30 kali 30 minimal berapa ekor? Kalau alganya udah kebanyakan ya mending angkat dulu aja ikannya, bisa terus masukin udang untuk pembersih ya. Biar lebih efektif, soalnya kalau ada ikan nantinya takutnya malah stres si udangnya ya baru masuk. Biar suruh pembersih dulu aja, itu jadi OB dulu aja di akuarium ya. Jadi seminggu OB? Iya seminggu. Dalam waktu 1 minggu Ya seminggu ya. Gitu. Baru masukin ikannya nggak apa-apa. Iya. Nah, gue juga pernah nih bro, pernah ikannya cuma beberapa ekor doang, terus sampai mati ikannya kan, tapi yang tersisa tuh cuma udang. Malah anakan banyak. Sebenarnya udang itu simple ya. Iya sih, benar. Kalau asal ada banyak tempat sembunyinya, dia anakannya pasti aman sih. Kalau di aquascape kan pasti kan digabung sama ikan-ikan kayak gitu ya. Jadi harus banyak tempat sembunyi juga kalau gitu. Nah, kecuali yang namanya benar-benar hobis di udang, jadi aquascape-nya cuma diisi udang aja. Itu jadi lebih aman ya, lebih aman malah. Karena untuk hama, maksudnya untuk anakan juga nggak dimakan sama ikan kecil kan ya. Iya. Ukuran maksimalnya 2 cm doang. Cuma 2 sentian lah, 3 cm. 3 cm udah paling gede. Sama kalau yang jenis Neocaridina sama Caridina ya segitu 3 sentian lah. Oke, nah kalau untuk yang jenis PRL nih, dulu sempet gue suka banget, tapi karena harganya mahal, jadi nggak kesampaian nih. Nah, kalau untuk Bro Nova sendiri udah pernah belum memelihara yang PRL? Betul, dulu pernah. Oh pernah, betul. Nyobain. Sultan. Nah, iya lagi rame-rame PRL. Katanya kan susah. Betul, susah banget. Pertama ya jadi kita harus belajar melihara air dulu sebenarnya kalau jenis Caridina, betul. Parameter airnya kayak TDS-nya, GH-nya, terus pH, terus amonianya, nitrit harus dihitung semuanya pokoknya ya. Iya betul. Emang ya agak sulit, tapi dari situ kan basic sih sebenarnya itu. Untuk melihara ikan, sebenarnya kalau pelihara udang dulu ya dari Caridina misalnya, mau pindah ke ikan udah enteng gitu sebenarnya. Iya, pelihara. Ilmunya ya, air betul ya. Susah ilmunya itu. Berawal dari bawah lah pasti. Terus banyak mati dong bro, bertahap banyak. Akhirnya sampai bisa mempertahankan udang itu sendiri. Betul. Dulu kan ya sempat berapa kali. Kalau dulu kan main Red Bee juga. Jadi waktu main Red Bee banyak yang mati juga. Dulu pakai airnya malah pakai air tanah, nggak diukur gimana, iseng-iseng aja masukin mati, berapa hari, 3 hari mati gitu. Oke, dari situ belajar. Terus itu belajar. Nah, berarti dari pH-nya sendiri itu berapa udang itu? Kalau kayak khusus udang Caridina ya. Kalau Caridina itu biasanya pH-nya bagusnya 6,5-an, 7,5 lah sampai 7,5. Ya udah bagus. TDS-nya juga harus dihitung juga gimana. Nah, TDS berapa tuh? TDS-nya kalau Caridina bagusnya sih di bawah 120-an sih ya. Itu udah aman ya? Iya, betul. Nah, terlalu tinggi. Untuk TDS dan pH sekian. Nah, untuk airnya gimana nih? Minimal nih ya, kalau misalkan kita air di rumah jelek ya minimal kita pakai air apa gitu. Kalau airnya biasanya kalau kayak Caridina ya, kita bahas Caridina dulu aja ya. Kalau Neocaridina mah sudah gampang lah ya. Bisa pakai air apapun dia bisa survive. Kemudian kalau yang tadi yang ngebahas Caridina itu kan untuk perawatan yang khusus ya. Airnya biasanya bagusnya sih bener pakai air RO sih. Iya, TDS-nya 0. Jadi kita bisa ulik gitu si air tuh. Bisa dikasih mineral, bisa dikasih ada dulu pernah ada yang jual juga kan mineral khusus udang tuh. Betul. Jadi ribet juga ya sebenarnya. Lumayan sih, jadi belajar juga dari situ ya. Tapi ya nggak ada yang
susah lah ya kalau udah belajar dari bawah. Mudah-mudahan. Dulu kan lu jualan juga kan 10 tahun yang lalu tuh ya kan 2020 sekarang 10 tahun lalu. Nggak kerasa. Sampai sekarang masih jual udang hias juga dong? Iya masih. Cuman sekarang udah nggak terlalu prioritas sampai jenisnya banyak. Dulu kan sampai 20 jenisan gitu. Iya. Serius amat lah. Asli. Jenisnya wah banyak banget sih. Dulu disilang-silang sampai keluar. Iya. Bentar, disilang-silang itu berhasil nggak kalau di udang hias? Di udang hias berhasil, cuman ya samalah kayak hewan-hewan lainnya kan harus nunggu sampai F berapa turunan berapa sampai jadi murni bener keluar itu jenisnya. Yang sekarang kepake sih kayak jenis blue velvet tuh. Oh itu blue velvet itu masuknya crossingan gitu? Betul, kita yang buat gitu. Mantap. Cuman ada di kami masa yang stabil. Betul. Itu berarti sampai stabil berapa lama? Hampir setahun. Setahunan kurang. Sampai nunggu hasilnya murni keluar anakannya gitu semua, anakannya turunannya. Pokoknya sampai berapa gitu ya. Wah, rumusnya apa tuh rumusnya? Rahasia 1 kali 1. Rahasia. Kalian coba aja di rumah sendiri cara crossing gimana. Karena udah ada ya semua video-videonya di. Kalau jenis Neocaridina dia bisa dicampur sih sama apa aja, asal sejenisnya Neocaridina. Tapi nggak mungkin kalau misalnya Caridina sama Neocaridina disilangin nggak akan bisa. Misalnya contoh ya, kayak Red Bee disilangin sama Red Cherry, nggak akan bisa. Kenapa? Udah beda jenis. Udah beda. Oh iya. Udah beda. Iya, udah beda jenisnya. Yang tadi itu ya, yang apa yang jenisnya? Kayak PRL juga nggak bisa sama kayak disilangin sama yellow nggak akan bisa. Jadi harus satu jenis lah, satu alirannya. Jadi intinya kalau kalian pengen crossbreed itu ya harus satu jenis sendiri. Contohnya apa? Tadi yang blue velvet itu tadi apa? Saya lupa. Apanya tuh? Ya dari apa dari sama apa tadi crossingan? Blue velvet, rahasia. Oke, rahasia. Kalau pengen tahu langsung aja DM ke kami Mas Eko. Udah ada yang jual sekarang blue velvet udah beli ya udah kita kan udah jual. Iya, jual. Langsung aja beli aja. Langsung aja. Enggak usah nyilang-nyilang lagi lah. Udah ada ini. Iya. Pokoknya butuh waktu 1 tahun ya. Iya. Wah, itu risetnya juga pakai profesor enggak risetnya? Enggak lah. Ya, langsung. Nah, tadi apa aja nih? Belum dijelasin selain blue velvet yang tersedia di kami Mas Eko. Oh iya. Kalau yang sekarang ya. Kalau yang sekarang sih cuman dikit ya, nggak banyak. Kayak Red Cherry masih lah. Itu makan udang mainstream harus ada. Murah ya. Udang sejuta umat. Ya, sejuta umat. Terus ada yellow ya, masih kita. Terus blue velvet masih. Black coco. Kemudian apa lagi ya? Kayaknya itu aja sih. Segitu doang ya. Ada 4 jenis, 5 jenis. Jadi jangan lupa buat kalian di follow. Oh, Red Lily satu lagi. Apa? Red Lily satu lagi. Iya, ada 5 jenis berarti ya. 5 jenis ya. Jangan lupa di follow kalau pengen udang-udang hiasnya ya. Karena bagus banget buat aquascape, apalagi buat alga. Wah, cepat tuh hilangnya. Jadi selain pakai brush mode, selain pakai cai juga, udang. Kalau kata gua sih udang ya. Udang ya. Lebih ampuh kalau kata gua. Iya. Udah kalau gua ya. Tips sih untuk di sela-sela yang emang nggak kejangkau sama ikan kan. Iya, makanya bagus pakai udang. Dan juga udang juga nggak ribet lah makanannya. Sisa makanan pelet dari ikan tuh dimakan. Jadi nggak bersih. Air pun nggak terbersih. Nah, kalau pengen teman-teman di rumah juga pengen ngebreed udang hias. Ya. Susah nggak sih? Sebenarnya kalau yang tadi disebutin yang tadi ya, kalau kayak Neocaridina ya lebih mudah, dia nggak ribet. Kalau yang Caridina emang butuh perhatian khusus ya. Kalau Neocaridina misalnya itu lebih mudah sih, dia asal dikoloniin aja dia cepet beranak ya, asal nggak ada predator di tanknya gitu kayak ikan. Ya berarti kalau kita mau ngebreed ya berarti nggak boleh ada ikan. Betul aja hitam udang semuanya, betul. Iya betul. Oke. Kalau ada ikan ya di sana kan ya. Iyalah pasti enak, baunya anjir. Anjir. Nah, setelah itu gimana cara menentukan untuk jantan dan betinanya udang? Kan udang sama tuh semua tuh. Hampir sama ya. Kelihatannya pas ukuran 2 sentian ya. Kalau udang, kalau betinanya biasanya badannya juga lebih bulat lah, lebih gendut.
Iya, kalau jantannya tadi betinanya lebih gemuk ya. Kalau jantannya lebih panjang memanjang gitu. Kemudian yang pasti ya fix ya kalau betina kalau udah kawin ya udah dikawin sama si jantan, di ininya ada apa di belakang di atas bagian leher atasnya ya udah ada kayak cairan gitulah, cairan kayak udah dimasukin apa udah ada dibuahi maksudnya ya. Oh iya. Kemudian gitulah kalau receri udah kelihatan. Gitu. Iya. Oh iya guys. Iya. Nanti itu enggak sebulan sih ya, berapa minggu kemudian langsung turun sih itu si cairan itu apa sih yang itunya ya, yang kuning itu ya. Sperma mungkin ya. Iya udah dibuahi. Kemudian turun ke bawah langsung ada di perut, jadi telur itu. Mantap ya. Iya. Seperti itu. Nah, nanti setelah dari situ kan langsung melahirkan kan dari anak-anak yang banyak. Hampir kayak gapi ya. Iya, dia nggak nempelin telur di media, enggak. Dia langsung ke brojol, bentuknya udang kecil. Terus si anakannya itu nanti makannya apa? Anakannya dia segala makan. Oh, segala. Ini dia kan makan lumut ya. Ya yang ada aja, kalau udang kan tipenya apa scavenger gitu ya. Pemulung, jadi ini segala apa aja dipulung dimakan. Tapi gue pernah nih di akuarium gue juga kadang molting udangnya. Ganti kulit. Iya. Kenapa sih? Itu kan ganti kulitnya udah apa namanya tuh? Udah badannya, udah cangkangnya udah terlalu sempit sama aja kayak kita ya. Kayak beli baju. Iya, makin besar jadi dia ganti kulit kayak gitu normal sih itu ya. Normal ya. Iya, betul. Itu moltingnya berarti pada saat pembesaran ya semuanya sama. Iya. Nah pembesaran sendiri udang kalau misalkan kita ngebreed itu udangnya itu kan asalnya kan ada indukannya nih. Kita satuin aja itu pembesarannya atau ada pisah akuarium? Oh nggak usah. Kalau pembesaran sama induk digabung aja kalau udang iya koloni aja sistemnya. Satu. Ya satu tempat nggak apa-apa. Aman ya? Aman nggak. Tapi itu banyakin aja tanaman. Kayak tadi ya. Iya. Soalnya bahayanya yang tadi tuh. Kalau molting, dia kan rentan sih tubuhnya apa? Jadi bau anjir gitulah. Pasti banyak yang dekat buat kayak ya kanibal gitu, hampir kanibal. Masih kanibal. Jadi disangkanya makanan, padahal bukan. Oh dikanibalin? Iya betul. Oh, makanya harus banyak tempat tanaman aja, tanaman ya. Berarti kalau udang hias kalian itu ada yang berkurang 1 atau 2, kemungkinan itu dimakan juga ya? Iya betul. Kemungkinan betul iya. Sih. Wah baru tahu. Iya. Thank you. Ya, asal ada tempat sembunyi lah dia aman. Ya sama kayak lobster ya. Ya sama kayak lobster. Dikasih paralon juga kayak gitu sembunyi. Nah untuk udang sendiri ada penyakitnya nggak bro? Ikan juga ada penyakit kan? Kalau udang apa penyakitnya? Kalau udang sih nggak ada ya. Nggak ada. Yang harus kita perhatiin apa airnya aja. Cukup airnya aja. Iya, yang harus diperhatiin kan dicek tuh amonianya, nitratnya itu yang harus kita cek gitu. Kalau mati ya udah atau nggak kuasa ilahi. Iya. Kadang sadar net juga sih. Iya. Kalau udah nggak tahu, padahal apa airnya udah kita jaga. Ya gitu apa? Kadang suka sadar net juga. Kita nggak bisa prediksi. Iya pastilah. Iya. Berarti kalau udang sendiri nggak ada penyakit nggak ada sih ya. Pengetahuan saya mah nggak ada. Cuman kekurangannya ketika dia besar terus ganti kulit. Jadi itu juga ganti kulit bisa menyebabkan kematian juga. Kanker. Kantong kering. Enggak, yang bisa menyebabkan kematian juga. Pada molting ya. Kenapa tuh? Kan molting itu kan butuh tenaga yang ekstra dia ya. Oh, buat tenaganya. Betul. Iya. Jadi kadang dia kalau misalnya susah pas molting jadi malah mati, nggak kebuka si cangkangnya. Jadi cuma setengah aja kadang kepalanya doang. Iya. Jadi udah habis tenaga itu bisa mati juga sama. Itu gara-gara airnya teroperasi biasanya. GH-nya. Ilmu nih guys penting banget. Dikit lah sama belajar. Ya sama belajar kita sama-sama kok. Pemula lah ya. Iya. Nah, udah semua kan breedingnya gimana, pemasaran seperti apa. Ketika kita ingin memasarkan udang sendiri, nah gimana nih, susah nggak? Udah nggak sulit sih kalau sekarang ya. Dulu ya udah jual udang 10 tahun. Iya betul. Udah nggak sulit kalau sekarang sih. Pemasaran ya.
banyak lah. Kalau mau nyoba aja, nggak usah takut ya. Penjualan sih udah nggak terlalu sulit sekarang, bisa masukin ke toko juga udah pasti menerima ya. Udah, apalagi harga juga sekarang kan udah nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu tinggi ya, udah merakyat ya, iya gitu. Pokoknya relatif. Mau nyoba udang boleh, tinggal tempatnya juga kan nggak terlalu ribet ya, perawatannya juga nggak terlalu ribet, nggak kayak ikan. Ditinggal juga lama juga kan, dia kan makanin lumut ya di tempat ininya, tempat breedingnya, nggak akan ribet lah. Gitu. Gampang ya, apalagi sekarang udah dunia digital juga ya. Betul. Kita bisa maksudnya kalian bisa promosiin udangnya di online ya. Betul kali. Udah gitu, nah kalau misalkan di kami masanya sendiri ready ya, udang banyak ya. Udang alhamdulillah ready ya. Jadi jangan tunggu lagi, cepet-cepetan karena sering habis ya stoknya ya. Iya betul. Dua hari habis, jadi langsung DM aja. Kalau butuh partai juga kita nerima ya. Memang? Iya betul. Oke, kami masanya Aquatic nerima partai. Ready ribuan. Ribuan guys. Banyak. Siap gitu. Nah, mungkin sekian dari kita. Semoga informasinya sangat bermanfaat buat kalian. Betul. Dan yang mau udangnya langsung aja kontak orangnya ya. Nanti kita bakal tulis di link deskripsi. Jadi buat kalian yang udah subscribe, thank you, dan yang baru nonton subscribe aja karena bakal banyak video-video dari kita yang akan menginspirasi buat kalian. Tentunya di dunia ikan ya. Iya. Dunia air pokoknya mas, atau hewan yang lainnya. Oke, next video kita akan bahas yang sangat menarik. Iya. Jadi ditunggu aja. Iya. Salam. Ngomong.